maka senantiasa selalu beliau dalam keadaan seperti itu menangis, sehingga datanglah Bilal fa'adzana bisalah, maka Bilal mengumandangkan azan untuk salat subuh. Artinya berkelam ke semayang Rasulullah, katrau tu bawah kalau habis semayang mantang ke kli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini tentang syukur. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menunjukkan tentang kewajiban atau perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur, kata Allah. Di dalam ayat ini, para jemaah, Allah membarengi perintah syukur dengan perintah zikir. Artinya zikir dan syukur itu adalah dua hal yang punya kaitan makna yang sangat erat. Mengingat Allah adalah bentuk bersyukur kepada Allah. Berpaling daripada mengingat Allah adalah bentuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Selama kalian bersyukur dan beriman kepada Allah, Allah tidak akan mengadab kalian. Atau dengan arti yang lain, ma yaf'alullah bi'adabikum, Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Di sini Allah barengi kalimat syukur dengan iman. Artinya punya kaitan syukur dengan iman. Syukur adalah bahagian dari iman. Tidak mungkin seseorang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman seseorang dan syukur kepada Allah menyebabkan Allah tidak mengadab. Tetapi di sini Allah mengatakan dengan kalimat jamak, sehingga untuk menolak azab daripada Allah perlu syukur kolektif, bukan syukur individu. Perlu iman kolektif, bukan iman individu. Sehingga seseorang yang bersyukur, yang tinggal di dalam masyarakat yang kufur, dia tidak akan selamat dari azab Allah. Seseorang yang beriman
yang tinggal di dalam keluarga yang kufur pun dia tidak akan aman daripada azab Allah. Maka kita perlu mengajak keluarga untuk beriman, untuk bersyukur, perlu mengajak masyarakat untuk beriman dan untuk bersyukur, agar semua kita terhindar daripada azab Allah Ta'ala. Jadi yang paling penting untuk menghindari azab, iman syukur kolektif, iman syukur seluruh masyarakat, bukan 1-2 orang dalam masyarakat tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wasanajzi syakirin, surah Al-Imran ayat 145. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, kata Allah. Sifat syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan akan menjadi pemantik bagi nikmat yang lain yang belum diberikan, akan menjadi kail bagi nikmat yang lain. Di saat seseorang bersyukur terhadap satu nikmat, maka dengan syukurnya Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Bisa kita lihat juga dalam firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jika kalian bersyukur, sungguh akan kami tambahkan untuk kalian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sifat syukur terhadap nikmat yang Allah berikan memancing datangnya nikmat-nikmat yang lain. Jadi para jamaah, jangan andalkan kepintaran, jangan andalkan kemampuan, kekuatan, pengaruh atau sebagainya dalam menggais nikmat Allah. Di antara nikmat itu rizki. Coba andalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu syukur. Coba Anda bersyukur terhadap nikmat yang sedikit yang telah Allah berikan. Walaupun mungkin Anda tidak terlalu pintar, walaupun Anda mungkin tidak terlalu kuat, tidak terlalu hebat, tapi yakinlah dengan syukur itu akan datang berbagai macam nikmat. Sehingga kita bisa membaca para jamaah dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang memperoleh nikmat harta dari Allah itu bukan orang yang terlalu pintar, bukan orang yang terlalu hebat, bahkan kadang-kadang bukan orang yang terlalu bersusah payah bekerja. Tapi karena di balik nikmat itu mereka bersyukur, berterima kasih, maka Allah berikan terus-menerus nikmat kepadanya. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, di saat seseorang bersyukur, Allah memastikan akan memberi tambahan. Waqad qata Allahu Ta'ala bil mazid ma'asyukri. Di saat kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, pasti kata Imam Al-Ghazali, Allah berikan tambahan nikmat. Walam yustasan, dan Allah tidak buat pengecualian. Di dalam ayat itu kita tidak dapatkan pengecualian. Sehingga Allah mengatakan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti Allah tambah, tidak ada pengecualian. Tidak ada kalimat pengecualian. Tetapi ada 5 perkara yang Allah kecualikan. Wastasna fi khamsati asya, tetapi Allah berikan pengecualian pada 5 perkara. Pada pertambahan nikmat dengan sebab bersyukur tidak ada pengecualian, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi ada 5 perkara yang Allah kecualikan. 5 perkara tersebut mana? Yang pertama fil ighna,
pada kekayaan. Ada pengecualian. Yang kedua, wal ijabah, pada penerimaan doa. Ada pengecualian. Pada penerimaan ada pengecualian. Yang ketiga, fir rizki, pada rizki ada pengecualian. Yang ketiga, wal maghfirah, pada ampunan ada pengecualian. Yang keempat, yang kelima, wat taubah, pada taubat ada pengecualian. Jadi untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan ijabah dari Allah, untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan ampunan, dan untuk mendapatkan taubah, ini tidak bisa secara langsung didapatkan. Beda dengan nikmat. Asal bersyukur langsung bertambah nikmat. Tapi untuk mendapatkan kaya belum tentu, untuk mendapatkan ijabah belum tentu, untuk mendapatkan rizki yang banyak belum tentu, untuk mendapatkan ampunan dan taubat belum tentu. Mana dalil yang menunjukkan kebelum tentuan itu? Ada pengecualian. Imam Al-Ghazali mengungkapkan yang pertama, firman Allah dalam surah Taubah ayat 28. Di mana Allah mengatakan, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Akan Allah buat kalian kaya sebab karunia-Nya, insya'a, jika Allah kehendaki. Jadi seseorang bisa mendapatkan kekayaan. Kekayaan itu sumbernya karunia Allah. Itu yang harus dipahami benar-benar. Sumber kekayaan manusia adalah karunia Allah. Jadi kalau Allah ingin membuat orang menjadi kaya, maka Allah curahkan karunia-Nya kepada orang tersebut. Tapi kaya ini disebutkan oleh Allah insya'a, jika Allah kehendaki. Artinya tidak langsung seseorang dengan taatnya, dengan syukurnya, dengan ibadahnya menjadi kaya. Karena kekayaan itu ditentukan oleh kehendak Allah. Munyo galak oleh Allah kena berkaya, agak berkaya. Munyo hana galak, anak berkaya. Terserah Anda orang taat atau orang bermaksiat. Maka jangan heran banyak orang yang bermaksiat, Allah ingin buat dia kaya, dibuat kaya oleh Allah. Banyak orang yang taat, Allah tidak ingin buat dia kaya, tidak dibuat kaya oleh Allah. Tapi persoalan nikmat, siapapun yang syukur, pasti Allah tambah. Artinya nikmat itu tidak hanya kekayaan. Nah, itu yang pertama, ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu pada sya'a, kehendak Allah, masyiatillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang rizki. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surah Al-Baqarah ayat 212. Allah mengatakan yarzuqu, Allah memberi rizki, may yasha, orang yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa terhitung. Siapa yang Allah luaskan rizki di sini? Mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang mendapatkan rizki belum tentu orang yang rajin bekerja. Belum tentu orang yang bersusah payah bekerja. Belum tentu orang yang terlalu pandai membangun usaha. Belum tentu. Tapi yang mendapatkan keluasan rizki, mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Boleh jadi kita yang dipilih, boleh jadi orang lain. Kemudian pengecualian yang selanjutnya pada ampunan. Terlihat dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. Di mana Allah mengatakan, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain demikian
bagi orang yang ia kehendaki. Selain demikian di sini yaitu selain dosa syirik. Artinya semua dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah. Tapi ampunan itu bukan atas paksaan, dorongan, atau keinginan makhluk. Ampunan Allah atas dasar masyiatillah, kehendak Allah. Siapa yang Allah ingin ampuni, diampuni. Yang tidak ingin diampuni, tidak diampuni. Tugas kita makhluk memohon ampun, menggoda, mengetuk pintu ampunan Allah agar mendapat ampun. Yang mengampuni Allah, terserah dia mau mengampuni atau tidak dalam ayat ini. Artinya Allah mengecualikan ampunan. Tidak serta-merta seseorang mendapatkan ampunan. Untuk mendapatkan ampunan tergantung kehendak Allah. Jadi jangan mudah melakukan dosa. Tidak ada jaminan dosa kita terampuni. Tidak ada orang yang bisa menjamin terampuninya dosa kita. Walaupun banyak hadis-hadis yang mengatakan kalau kita melakukan begini-begini, maka kita akan diampuni dosa ini. Iya, itu gambaran umum. Tapi soal mengampuni kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, ya Allah ampuni seperti itu. Kalau tidak, tidak. Tergantung kehendak Allah. Kemudian persoalan taubat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 15. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan Allah menerima taubat terhadap orang-orang yang ia kehendaki. Jadi di sini juga diistisnakan Allah, dikecualikan. Siapa yang taubatnya diterima oleh Allah? Yang ia kehendaki. Siapa saja yang dia kehendaki. Kebiasaannya, akhlak daripada Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, siapapun yang Allah ingin menerima taubat, maka akan Allah berikan taufik orang tersebut kepada taubat. So yang genuk terima taubat oleh Allah, diarahkan dia untuk bertaubat. Gebi taufik, diberikan taufik, diarahkan untuk bertaubat. Nah, taufik itu apa sebenarnya? Taufik itu para jamaah didefinisikan oleh Imam Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifat. Taufik itu adalah ja'lullah fi'lal ibadihi muwafikan lima yuhibbu wa yardah. Perbuatan seorang hamba dijadikan oleh Allah sesuai dengan keinginan, kecintaan dan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kalau seseorang mendapatkan taufik, perbuatannya itu selalu sesuai dengan kecintaan dan keridhaan Allah. Artinya apapun yang dia lakukan ada pada koridor keridhaan Allah kalau mendapatkan taufik. Ya. Jadi salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah adalah taubat. Buktinya apa? Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Berarti taubat adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Siapapun orang yang diberikan taufik, maka dia akan bertaubat. Itu sifat atau cara Allah mengarahkan seseorang kalau Allah menerima taubatnya. Sehingga ada orang yang Allah tidak terima taubatnya, maka tidak diarahkan untuk bertaubat. Sehingga tidak terbersit, tidak ada keinginan dalam hati untuk bertaubat. Seperti iblis misalnya, Allah tidak punya keinginan untuk menerima taubat iblis. Maka tidak terarah iblis untuk bertaubat. Tidak pernah iblis bertaubat. Tetapi Nabi Allah Adam, Allah ingin menerima taubatnya, maka di saat beliau melakukan kesalahan, langsung beliau bertaubat. Langsung bertaubat, karena Allah ingin terima taubatnya. Nah. Kemudian yang selanjutnya 1, 2, 3, 4. Nah. Idza qala ta'ala.
Ketika Allah Ta'ala berfirman, kata Imam Al-Ghazali, wallahu syakurur rahim. Sebenarnya para jamaah, bukan cuma kalau kita melihat dari Al-Quran, bukan cuma yang diungkapkan ini oleh Imam Al-Ghazali yang dikecualikan oleh Allah. Di sini dikecualikan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, kaya. Dengan ayat tadi, ijabah, diterimanya doa. Nah, kemudian rizki, ampunan, dan taubat. Sebetulnya hidayah pun atas kehendak Allah. Maka orang-orang yang membawa hidayah, banyak yang tidak bisa memberikan hidayah kepada orang dekatnya. Para nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk menyalurkan, membawa hidayah. Tapi banyak orang dekatnya tidak bisa diberikan hidayah. Mulai dari Nabi Allah Adam. Anaknya kan orang dekat, Kabil, tidak bisa dia berikan hidayah. Nabi Allah Nuh, istri dan anaknya kita kenal, tidak bisa diberikan hidayah. Nabi Allah Ibrahim, Azar ayahnya, tidak bisa diberikan hidayah. Nabi Allah Lut, istrinya, tidak bisa diberikan hidayah. Sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dekatnya, di antara orang dekat, pamannya Abu Lahab yang pertama. Yang kedua yang paling beliau sayangi, karena yang mengasuh beliau semenjak kecil sampai beliau dewasa dan menikah dengan Khadijah, Abu Talib. Sangat dekat, tapi tidak bisa beliau berikan hidayah. Sehingga di saat Abu Talib sakaratul maut, Nabi Muhammad berdiri di samping Abu Talib, diceritakan Nabi Muhammad mentalkinkan Abu Talib dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pakai asyhadu? Karena Abu Talib belum beriman. Kalau orang beriman tidak pakai lagi asyhadu la ilaha illallah. Abu Talib tidak mau mengucapkan, menggeleng-gelengkan kepala. Sampai Nabi Muhammad menjadi jaminan, menjamin kepada Allah bahwa tidak perlu pamannya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup asyhadu an la ilaha illallah. Tetap Abu Talib tidak mau. Maka hati Nabi Muhammad sedih, gundah, karena paman yang melindungi perjuangan beliau, yang beliau cintai, kembali kepada Allah dengan tidak mengucapkan kalimat syahadat. Untuk menghibur Nabi Muhammad dalam keadaan sedih dan gundah seperti itu, bayangkan para jemaah kalau seandainya orang tua kita yang seperti itu. Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Artinya hidayah juga dikecualikan. Pengecualiannya yaitu kehendak Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi hidayah. Siapa yang tidak disesatkan oleh Allah. Maka dalam ayat yang lain juga sering kita membaca, yahdillahu liman yasha, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dan juga ada kalimat wa yudlil may yasha, dan Allah sesatkan orang yang dia kehendaki. Artinya sebenarnya banyak pengecualian. Ya. Wallahu syakurun rahim. Dan Allah maha bersyukur, lagi maha penyayang. Qad ja'alallahu syukra miftahu kalami ahlil jannah. Syukur para jamaah, Allah jadikan sebagai awal atau pembuka kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga. Di saat orang-orang sudah masuk surga, kalimat pertama yang terucap dari mereka adalah kalimat syukur. Buktinya mana? Allah mengungkapkan dalam surah Az-Zumar 74 ayat 74, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Mereka
mengucapkan alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah zat sadaqana wa'dah, yang telah membenarkan kepada kami janjinya, yaitu janji diberikan oleh Allah surga kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Itu kalimat pertama, syukur. Juga menjadi kalimat yang terakhir dalam doa penduduk surga. Allah mengungkapkan dalam surah Yunus ayat 10. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Akhir dakwah mereka, doa mereka penduduk surga adalah anil hamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat pertama syukur, kalimat terakhir syukur. Artinya kalimat syukur adalah kalimat penduduk surga. Maka siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, mestilah dia menjadi penduduk surga. Sebaliknya, siapapun yang berkufur, yang kufur kepada Allah dalam hidupnya, mestilah dia jadi penduduk neraka. Karena orang-orang yang masuk surga tidak memiliki sifat kufur kepada Allah. Tergantung kita sekarang. Mau bersyukur atau mau kufur. Kemudian faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taimu syakiri bimanzilati shaimis sabir. Ini Rasulullah gambarkan kedudukan. Kata Rasulullah, orang yang makan dalam keadaan bersyukur, kedudukannya sama seperti orang yang puasa dalam keadaan sabar. Sama dua mereka. Orang yang makan dalam keadaan syukur. Misalnya kita berdua bersahabat, dua orang, satu puasa, satu tidak puasa. Orang yang puasa itu dia sabar dalam puasanya. Sabar maksudnya mengendalikan seluruh anggota tubuh untuk tidak bermaksiat pada Allah. Sabar lidah, sabar mata, sabar telinga, sabar hidung, sabar tangan, sabar kaki, sabar perut. Semua anggota itu dikendalikan. Dia sabar dalam puasanya. Sedangkan kawannya tadi tidak sabar. Sehingga di saat sampai waktu makan, kawannya makan. Oh, tidak sabar, tidak puasa. Kawannya tadi tidak puasa. Sehingga di saat sampai waktu makan, kawannya makan. Tetapi di saat makan, dia bersyukur sekali kepada Allah terhadap makanan yang dia makan. Dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dia menyadari bahwa makanan itu dari Allah. Rizki yang dia dapatkan itu dari Allah. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Kedudukan mereka sama di sisi Allah. Sama di sisi Allah. Orang yang makan tadi dengan orang yang berpuasa sama kedudukannya di sisi Allah. Tapi ini bukan puasa Ramadan para jemaah. Benten yang banding rono puasa aja lo kuno maju kuno bersyukur gerago antamayan. Itu karena puasa Ramadan puasa wajib. Ini puasa biasa, bukan puasa Ramadan. Waruya an Ata annahu qal, diriwayatkan daripada Ata bahwa Ata berkata, Ata ini muridnya Ibnu Abbas tabi'in. Dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha. Aku masuk terhadap Aisyah, semoga Allah ridha kepada beliau. Artinya di saat Rasulullah sudah wafat, karena Ata tidak berjumpa dengan Rasulullah, karena beliau tabi'in, bukan sahabat. Beliau menghadap Aisyah maknanya. Fakultu, maka aku katakan kepada Aisyah, akhbirina bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, coba ceritakan kepada kami apa yang paling ajaib
yang paling mengherankan, yang paling aneh, yang paling mengagumkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbuatan apa yang paling mengagumkan yang dilakukan oleh Rasulullah? Coba ceritakan kepada kami. Kata Atak. Fabakat. Tiba-tiba menangislah Aisyah. Keluarlah air matanya. Wakalat, dan Aisyah berkata, wa ayyu sya'nihi lam yakun ajaban. Sebenarnya kata Aisyah, semua kejadian pada Rasulullah itu ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib semuanya. Semuanya mengagumkan kejadian pada Rasulullah. Tapi ada yang paling mengagumkan kata Aisyah. Ada sebuah kejadian yang paling mengagumkan yang terjadi pada Rasulullah. Yaitu atani lailata fadakhala ma'i fi firashi au qalat fi lahafi hatta massa jildahu. Kejadian yang paling mengagumkan itu, suatu malam Rasulullah pulang ke rumahku kata Aisyah. Kemudian beliau masuk, kemudian berbaring di tempat pembaringanku. Atau Aisyah berkata begini, kemudian Rasulullah tidur dalam satu selimut bersamaku sehingga kulitku menyentuh kulitnya. Kata Aisyah. Tsummakal. Kemudian di saat sedang tidur itu Rasulullah berkata, ya benata Abi Bakrin, wahai anak perempuan Abi Bakar, darini anta'budu li Rabbi. Izinkan untukku untuk menggunakan malam ini beribadah kepada Tuhanku. Lihat akhlak Rasulullah di sini para jemaah. Sebelum kita sambung, Rasulullah tahu dia malam itu jatah istrinya yang bernama Aisyah. Sehingga di saat beliau ingin beribadah kepada Rasulullah, yang ini bukan ibadah wajib, beliau minta izin karena ada haknya Aisyah. Tanya kadang hana tawawa masjid hana tang izin rumah. Imu sujud okey lah, hanya buat lonton bola. Wah lima ngalam dawah nak dalam izin, dosa ngam rumah. Rasulullah untuk beribadah minta izin sama istri. Yang akhlak Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah minta izin sama Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, qultu, aku kata, inni uhibbu qurbika, lakinni ukthiru hawaka fa'adhantu. Kata Aisyah, sesungguhnya ya Rasulullah, aku ingin dekat sekali bersamaku. Aku ingin dekat sekali bersamamu. Tapi aku lebih mengutamakan engkau dekat dengan Tuhanmu. Aisyah ingin selalu dekat dengan Rasulullah. Tapi Aisyah lebih mengutamakan dekatnya Rasulullah dengan Tuhannya. Maka aku beri izin. Aisyah. Lalu Aisyah beri izin Rasulullah untuk beribadah. Faqama, magunlah Rasulullah ila kurbatin, kepada kurbah. Artinya kurbah itu tempat penampungan air dari kulit. Orang zaman dulu air dimasukkan ke dalam kulit yang dijahit di situ, kepada kurbah, tempat air. Fatawadda'a, maka beliau berwudu, falam yuksir sabbal ma, tetapi beliau tidak memperbanyak menuang air. Nah, sikap Rasulullah dalam berwudu, hemat air, tidak banyak-banyak buang air. Tanya tidak buka keran, habis dah buka. Nyantar aja roh trip nam iro gede. Itu bentuk tabdir. Maka di dalam berwudu kita kawan setan orangnya. Tengah tamu ibadah mengon dengan setan. Kankah Allah mengatakan innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubaddir, mereka itu adalah ikhwan, saudaranya syaitan. Mungkin saudara syaitan damang surga. Saudara Nabi yang anda damang surga. Ulang saudara syaitan, hati-hati berwudu banyak kali menuangkan air, menghabiskan air. Saudara syaitan. Jadi Rasulullah menghemat air kata Aisyah. Tsumma qama, kemudian bangun Rasulullah, fasalla, maka salat ia, fabaka, maka menangislah ia. Hatta salat dumu'uhu ala sadrihi, sehingga air matanya mengalir ke dadanya kata Aisyah. Tsumma raka'a fabaka, tsumma sajada fabaka, tsumma rafa'a ra'sahu fabaka.
Kemudian Rasulullah rukuk, beliau menangis. Sujud, beliau menangis. Mengangkat kepalanya lagi untuk duduk, beliau pun menangis. Falam yazil kadzalika yabki hatta jaa Bilal. Maka senantiasa selalu beliau dalam keadaan seperti itu menangis. Sehingga datanglah Bilal fa'adzana bisalah. Maka Bilal mengumandangkan azan untuk salat subuh. Artinya berkelam ke semayang Rasulullah. Terus subuh kalau habis semayang, mantang ke klik. Berkelam semayang. Tanya lagi yang kecuali nonton bola kan? Nonton bola berkelam pun poh 2 dah mulai subuh baru habis bola. Yang semayang Rasulullah berkelam baru keluar rumah Aisyah semayang. Rasulullah hendak keluar delat-delat. Kalau kita tanya dakwah delat-delat. Dakwah delat-delat Rasulullah tidak terlambat. Pulang cepat Rasulullah setelah salat Isya, beliau paling duduk dengan sahabat sebentar langsung pulang. Dua gelaketin ke semayang, rap subuh bola habis semayang, geklik Rasulullah. Fakultu maka aku kata Aisyah, ya Rasulullah, ma yabkika? Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal kan Allah sudah ampuni untukmu apa yang lalu dan apa yang akan datang, kata Aisyah. Artinya Rasulullah tidak lagi berdosa. Kenapa beliau menangis dalam salat? Apa yang dikhawatirkan oleh beliau? Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura walima la af'alu dzalik. Wa qad anzalallahu ta'ala alayya inna fi khalqis samawati wal ard hingga akhir ayat. Kata Rasulullah di saat Aisyah bertanya demikian, afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku ingin, aku senang, aku dianggap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur. Rasulullah tidak berdosa, tapi masih menangis. Tangis Rasulullah bukan tangis takut terhadap dosa, tapi tangis senang beliau, tangis gembira beliau, karena Allah menganggap beliau sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Klik urang mengkawin, kem urang koh. Klik urang kawin kan klik senang. Yang ke klik Rasulullah, merasa Rasulullah senang. Maka beliau menangis dalam salatnya. Tangis beliau karena terlalu senang, terlalu terharu Allah jadikan beliau sebagai abdan syakura. Walima la af'alu dzalika. Kenapa aku tidak bisa mengerjakan demikian, kata Rasulullah. Tujuh anjada klik ke Rasulullah. Padahal Allah sudah menurunkan ayat untukku. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ujungnya nanti la ayatil liqaumi yatafakkarun. Semua yang ada di langit ini, perubahan dari inna fi khalqis samawati wal ard, apapun yang ada di langit dan bumi, berubahnya siang menjadi malam, berhembusnya angin, turunnya hujan, bintang-bintang, rembulan, semuanya itu kata Allah tanda-tanda Allah bagi orang yang berpikir. Artinya semua nikmat. Kenapa kita tidak bersyukur kata Allah? Kenapa kita tidak bersyukur? Maka para jemaah, kata ulama, wa hadza yadullu ala annal baka yambaghi alla yaqti'a abadan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sepantasnya menangis itu selama-lamanya tidak boleh berhenti. Artinya jangan hanya Anda menangis dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan senang pun menangis. Baik waktu susah tagai klik, waktu kata senang enggak nak klik le. Waktu senang pun klik, baik piuh klik. Mana baik piuh seperti itu. Karena rupanya menangis itu bisa terjadi karena takut terhadap Allah, karena dosa-dosa yang dilakukan, juga bisa karena senang bersyukur terhadap Allah. Sifat takut membawa kita kepada menangis, sifat bersyukur juga membawa kita kepada menangis. Baca tu kalau terus ada insya kan? Sabah cerita tu para jemaah. Ada sebuah cerita, yaitu ada seorang nabi
beliau melewati sebuah batu kecil. Di batu kecil itu dilihat oleh Nabi banyak sekali keluar air. Ada sebuah batu kecil, tapi keluar air banyak sekali dari batu tersebut. Sehingga Nabi merasa heran. Atas izin Allah, batu itu bisa berbicara. Lalu dia mengatakan, lalu Nabi itu bertanya, lalu batu itu berkata, "Mundu sami'tu qaulahu ta'ala wa quduhan nasu wal hijarah fa ana abki min khaufihi." Nah, semenjak aku mendengar firman Allah, kata batu, wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu-batu. Maka semenjak itu, kata batu, aku selalu menangis karena takut. Takut dia dijadikan sebagai bahan bakar neraka. Karena Allah gebegah bahan bakar neraka manusia yang mate. Tanyo manusia mentong hana sadari, antom dak kli. Antom yo tu kepujut tanyo ke bahan bakarnya ni Allah. Bate ikli. Rupanya God bate ngan tanyo. God bate ngan tanyo. Ikli mate. Maka fasa'alallah ayyajirahu minan nar fa'ajarahu. Maka Nabi itu berdoa supaya Allah melepaskan batu itu dari api neraka. Kemudian doa bejud jih ke bahan bakar neraka. Maka dilepaskan oleh Allah. Kemudian Nabi itu beberapa lama kemudian datang lagi melewati batu tersebut. Beliau melihat batu itu masih menangis. Antang ikli tiba-tiba. Maka Nabi itu bertanya, "Lima tabki al-an? Kenapa sekarang kamu masih menangis?" Faqala, batu itu mengatakan, "Dzaka bakaul khauf wa hadza bakaus syukri wasurur." Yang lalu itu nangis karena takut, tapi sekarang nangis karena bersyukur dan terlalu gembira. Klik urung kawin, kem urung tunat. Itulah seharusnya kita tidak berhenti menangis. Bagaimana batu saja menangis, apalagi kita manusia seharusnya lebih banyak menangis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Sedikitlah tertawa, banyaklah menangis. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.